Hari ini saya ajak kita merenungkan di bawah tema dia akan disebut orang Nazaret. Dia akan disebut orang Nazaret. Kita membaca bagian firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai 23. Saya akan mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini secara berbalas-balasan atau responsoria. Bagi bapak-bapak akan membaca ayat yang ganjil, dan bagi mama-mama, ibu-ibu membaca ayat yang genap. Ya. Bapak-bapak akan memulai dari ayat 13, ayat ganjil, kemudian ibu-ibu atau mama-mama atau kaum perempuan membaca ayat genap 1, 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ayat 16, silakan ibu-ibu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, lalu Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel." Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, amin. Demikian firman Tuhan. Di bawah tema kita, dia akan disebut orang Nazaret. Ya, bapak mama, saudara semua, saya ajak kita untuk melihat kebiasaan kita, ya, kebiasaan kita sehari-hari, atau didikan orang tua kepada kita, atau didikan guru-guru kepada kita, atau didikan orang-orang yang mendidik kita. Ya. Biasanya kita didik begini. Kalau anak bersalah kepada orang tua, maka yang harus datang minta maaf siapa? Anak atau orang tua? Ya, anak, ya. Lu anak, lu harus datang minta maaf ke bapak. Kalau adik bersalah kepada kakak, biasanya yang harus datang minta maaf siapa? Adik. Lu adik, lu datang duluan. Ya, itu didikan kita. Itu yang sering kita terima, dan memang tidak ada salahnya di situ sebenarnya. Tapi kita lihat, ya, kalau kita lihat dari Alkitab mengajar kita terbalik. Ketika manusia berbuat dosa kepada Allah, yang datang kepada manusia siapa? Allah yang datang kepada manusia, bukan manusia yang datang kepada Allah. Ketika manusia bersalah kepada Allah, yang mengampuni manusia siapa? Allah yang mengampuni manusia. Jadi Alkitab mengajar kita bahwa contohnya dalam doa Bapa kami, gitu, ya. Ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam Alkitab, pengampunan itu dicontohkan, diilustrasikan seperti berhutang, gitu. Kalau seseorang berhutang kepada orang lain, maka orang yang berhutang itu tidak punya uang untuk membayar. Supaya hutangnya tertutup, apa? Caranya adalah harus ada orang yang membayar hutang dia. Harus ada penebus yang membayar hutang orang itu. Jadi ini yang Allah ajarkan kepada kita. Nah,
Yang berikut Bapak-Bapak Saudara, kita lihat dalam kehidupan kita, dan saya sangat yakin kita yang ada di sini pun kita berusaha untuk setia kepada Allah, berusaha untuk taat kepada Dia, taat total, setia sampai mati, setia sampai akhir. Dan kita berusaha untuk tidak gagal dalam kesetiaan itu. Tetapi coba mari kita jujur melihat diri kita. Berapa banyak kali kita berhasil setia kepada Allah tanpa kegagalan, dan berapa banyak kali kita gagal dalam kesetiaan kita kepada Allah. Kita berkali-kali, mungkin kita berusaha setia 1 kali, kita gagal 2 kali. Atau mungkin kita berusaha setia 5 kali, kita gagal 25 kali. Mungkin. Kita gagal dan gagal terus. Ada cerita yang sangat menarik dan sangat dramatis ya, ketika Yesus akan disalibkan. Murid yang mau dianggap mungkin pemimpin para murid, Simon Petrus, dan murid yang paling berapi-api bilang kepada Yesus, saya rela mati demi kamu, saya mau dipenjara bersama dengan kamu. Justru murid itu yang menyangkal dia. Sehingga ketika Yesus bergumul di Getsemani, bahkan tergantung di kayu salib seorang diri. Tidak ada yang menemani dia di atas kayu salib. Tidak ada yang bersama-sama dengan dia ketika dia bergumul, dia membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat dia. Makanya ditanya kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tidak bisakah kamu bersama-sama dengan aku 1 jam saja berdoa? Ini sebenarnya penghiburan bagi kita, Bapak-Bapak dan Saudara. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang sangat berat dan kita merasa seorang diri. Yesus tahu perasaan itu. Yesus tahu perasaan kecewa itu, Yesus tahu perasaan kesepian itu, karena dia sendiri pun mengalami itu. Dan karena itu dia tahu bagaimana menyertai kita di dalam masa-masa pergumulan kita seorang diri. Mungkin di gereja, mungkin di mall, mungkin ketemu teman, mungkin acara keluarga dan sebagainya, kita bisa tertawa, terpahak-pahak, tersenyum, seolah-olah orang lihat kita tidak punya masalah. Tapi mungkin ketika kita masuk ke rumah, ke kamar kita kunci pintu kamar dan kita mulai menangis. Karena kita merasa kesepian di tengah keramaian. Nah, Alkitab juga mengajari kita bahwa Allah yang setia menjaga janjinya. Bapak-Bapak Saudara mungkin sering dengar, dan saya yakin pasti sering mendengar kata kasih setia. Kata kasih setia itu tidak, maksudnya gini, dia itu tidak kita temukan di luar Alkitab. Kata kasih setia hanya ada dalam Alkitab. Kasih setia. Kasih setia itu dari bahasa Ibrani kesed, pakai kh, kesed. Artinya kasih yang didasari oleh perjanjian. Itu kasih setia. Kita mengasihi seseorang karena kita berjanji untuk mengasihi dia. Dan kita memelihara janji itu sampai akhir. Nah, Alkitab mengajari kita hanya Allah yang sanggup menjaga janjinya sampai akhir tanpa gagal. Kelihatannya orang-orang yang dia berjanji itu dan mengikatkan perjanjian dengan Allah itu, kelihatannya mereka gagal dan seolah-olah rencana Allah gagal, tapi buktinya tidak. Manusia boleh gagal, tapi Allah tidak pernah gagal. Amin. Ya, ada lagu yang kita sering nyanyi apa? Dia tak pernah gagal. Allah tak pernah gagal. Allah berjanji kepada kita, kita berjanji pada Allah untuk setia, kita gagal berkali-kali, tetapi Allah tidak pernah gagal untuk terus mengasihi kita, bahkan membawa kita sampai kepada tujuan, sampai kepada akhir perjalanan hidup kita. Yang ketiga, Bapak-Bapak Saudara, di dalam dunia ini kita sering lihat dan kita sering mungkin diajar, dan bahkan kita sering pun berusaha untuk melatih diri kita, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita terus bertambah gitu. Dan kita mengukur kesuksesan dengan tidak pernah gagal. Naik terus. Tapi kita lihat dalam Alkitab, Allah turun dari surga ke dunia. Dan dia menjangkau kita yang ada di dalam kegagalan, keputusasaan. Allah datang ke dalam dunia, dan kita tahu dalam Alkitab sebuah istilah yang sangat terkenal, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ada satu istilah dalam teologi yang namanya transenden. Transenden itu artinya jauh sekali dan tidak terjangkau, sangat jauh dan tidak terjangkau. Allah itu transenden, tidak bisa dijangkau oleh manusia.
Tetapi ada satu istilah yang lain dalam teologi, dalam pembelajaran kitab adalah imanen. Imanen itu ada di sini bersama dengan kita. Dari kata imanen ini muncullah Immanuel, Allah bersama kita. Dia yang transenden dan tidak mungkin tercampur. Tidak ada orang yang bisa pergi ke surga dan bicara dengan Allah di kerajaan surga, kecuali Allah memungkinkan itu bagi kita. Jadi dia yang sangat transenden, tapi dia juga imanen, Immanuel. Itu anugerah yang sangat luar biasa. Nah, ada 3 hal yang saya mengajak kepada kita untuk renungkan pada pagi hari ini dari bacaan kita tadi, Matius 2 ayat 13 sampai 23. Yaitu yang pertama, kita melihat Musa adalah tipologi dari Yesus, dan Yesus adalah Musa yang kedua atau Israel yang sejati. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana Allah berjanji dan dia menepati janjinya. Dia tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Dan yang ketiga, kita belajar untuk bagaimana mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita dari pergumulan hidup kita sehari-hari. Ya, Bapak Mama dan saudara semua, ya, hari ini tanggal 19, 1 minggu lagi kita merayakan Natal. Saya merenungkan peristiwa-peristiwa di Natal, lalu saya mengikuti beberapa khotbah, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan saya melihat dari Alkitab. Dalam tradisi Natal kita, merayakan Natal, ada beberapa kebiasaan atau tradisi yang tidak alkitabiah. Begitu. Itu sebuah kebiasaan, tradisi yang turun-temurun, cerita yang diceritakan turun-temurun dari waktu ke waktu, hari ke hari, tahun ke tahun, tetapi beberapa itu tidak alkitabiah. Artinya tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam Alkitab. Yang pertama, biasa kalau kita lihat dalam cerita Natal atau drama Natal atau hiasan-hiasan di bawah pohon Natal, kita lihat orang Majus ketemu dengan para gembala, betul? Betul ya? Tapi Alkitab tidak kasih tahu bahwa orang Majus ketemu dengan gembala. Gembala-gembala datang bertemu dengan Yesus pada hari Yesus dilahirkan, betul tidak? Betul. Tapi orang Majus datang kepada Yesus pada saat kapan? Alkitab tidak kasih tahu, tetapi bukan pada hari Yesus dilahirkan. Nah, yang kedua, orang Majus yang datang kepada Yesus berapa orang? Yang kita tahu 3, tapi Alkitab tidak kasih tahu 3. Dan logikanya tidak mungkin 3. Kenapa? Karena mereka datang dari negeri yang jauh. Ini secara logika. Mereka datang dari negeri yang jauh, dan perjalanan mereka itu pasti butuh waktu yang sangat lama. Mungkin berbulan-bulan, mungkin 1 tahun lebih. Dan mereka orang kaya, jadi pasti tidak akan datang sendiri. Pasti mereka punya budak-budak mungkin sertai mereka. Dan mereka tidak mungkin datang sendiri karena pasti mereka akan mencelakakan dirinya. Pasti banyak penyamun, penjahat, dan mereka bawa harta yang sangat banyak. Tidak mungkin mereka berjalan sendiri. Pasti mereka rame-rame. Kita sebut 3, mungkin karena persembahan yang diberikan berapa? 3, emas, kemenyan, dan mur. Nah, logikanya masuk akalnya begini. Tidak mungkin 1 orang bawa emas, 1 orang bawa kemenyan, 1 orang bawa mur. Mungkin contoh, kalau kita Bethesda, kita ingin memberi sumbangan kepada gereja yang di daerah pedalaman misalnya. Kita akan kumpul semua, kita kasih sumbangan apa? Sumbangan beras. Tapi berapa orang yang kasih beras? 1 gereja, 1 jemaat, banyak orang. Yang ketiga, kita bisa lihat dalam cerita-cerita atau drama atau di hiasan-hiasan Natal, orang Majus ketemu Yesus di mana? Di kandang atau di mana? Di kandang. Tapi Alkitab bilang orang Majus ketemu dengan Yesus di dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Di dalam cerita itu orang Majus tidak ketemu dengan Yusuf. Yusuf lagi di mana? Tidak ada yang tahu. Mungkin Yusuf lagi pergi sumur ambil air mungkin, atau lagi pergi ke mana, tidak ada. Dan bukan di kandang tetapi di rumah. Gitu. Dan Yesus pada saat itu, kalau kita lihat dari cerita itu, Herodes membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Kenapa Herodes bunuh 2 anak yang 2 tahun ke bawah? Dia punya hitungan tersendiri. Menurut Alkitab, tadi kita baca, dia hitung berdasarkan waktu dia bertemu dengan orang Majus. Gitu.
yang mungkin Herodes menunggu-nunggu mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, kok dia orang Majus sudah datang dan dia merasa dan dia yakin wah dia ditipu oleh para Majus. Dia sangat marah, lalu dia membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Berarti pada saat orang Majus ketemu dengan Yesus, kemungkinan besar Yesus sudah berusia berapa? Di bawah 2 tahun, 1 tahun lebih mungkin. Jadi sangat mungkin dalam 1 tahun lebih Yesus tidak lagi di kandang domba itu. Dia sudah berpindah tempat bersama Maria dan Yusuf. Nah, jadi dalam Matius 2 ayat 16 yang tadi kita baca bahwa anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat dia ketahui dari orang-orang Majus itu. Nah, sekarang kita lihat Bapak-Bapak Saudara tentang Yesus Musa itu adalah tipologi dari Yesus. Dalam belajar Alkitab ada satu istilah yang namanya tipologi. Tipologi itu artinya begini, bahwa sesuatu itu menunjuk kepada sesuatu. Waktu Yesus bertemu dengan 2 muridnya yang berjalan ke Emmaus, Kleopas dan temannya, Yesus cerita kepada mereka begini, seluruh kitab Taurat dan para nabi bercerita tentang aku. Jadi kalau kita baca Alkitab, seluruh pesan Alkitab itu sentralnya adalah Yesus Kristus. Karena Yesus menjadi inti dari pemberitaan firman Tuhan. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya berbicara tentang Yesus. Ada seorang teolog yang dia kasih ilustrasi begini. Seluruh jalan, gang, jalan lorong, jalan kecil apapun, pasti ujungnya ke jalan yang besar. Itu pasti. Itu menjadi keyakinan saya ketika saya mulai jalan dan tidak tahu ini jalan kemana, cari saja jalan lorong, pasti ujungnya akan ketemu jalan raya, jalan besar. Seluruh pemberitaan cerita firman Tuhan, mau cerita apapun, muaranya pasti kepada Yesus Kristus. Ada yang istilahnya tipologi, ada yang istilahnya antitipe. Begitu. Nah, yang kita lihat sekarang ini tipologi. Musa adalah tipologi dari Yesus Kristus. Di dalam Ulangan 18 ayat 18, Ulangan 18 ayat 18, Tuhan berkata kepada Musa begini, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, mari kita lihat beberapa fakta tipologi dari Musa terhadap Yesus Kristus. Kita lihat ya, Musa dilahirkan saat kapan? Saat Israel ada di Mesir. Saat mereka sedang diperbudak oleh bangsa Mesir, dan pada saat peristiwa Firaun memerintahkan setiap anak-anak yang lahir laki-laki harus dibunuh. Dengan cara apa? Dibuang ke sungai Nil. Yesus lahir, cerita ini walaupun tidak bersamaan dengan itu, tetapi Herodes membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Cerita pembunuhan terjadi sama, gitu ya. Yang kedua, Musa setelah orang tuanya ya melalui dengan kakaknya Miriam buang dia ke air, dia ditemukan oleh putri Firaun dan dibesarkan di istana Firaun sebagai anak kesayangan. Nah, dalam bacaan kita tadi, Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Mesir. Dia dibesarkan di Mesir. Sampai usia tertentu, mereka kembali ke tanah Israel. Musa dipanggil dari Mesir untuk kembali ke tanah perjanjian, memimpin orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Yesus dalam bacaan tadi kita baca kutipan dari Hosea 11 ayat 1 berkata begini, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Dalam bacaan yang tadi kita baca, dalam ayat 15 dikatakan begini, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, yang berikut dalam Keluaran 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Dalam Matius 2 ayat 20 yang tadi kita baca ditulis firman Tuhan kepada Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Saudara, apakah ini sebuah kebetulan? Kebetulan terjadi? Ya kebetulan begitu ya.
Dalam Alkitab banyak cerita yang kita merasa kalau kita orang yang percaya adanya kebetulan. Kalau saya tidak percaya dalam hidup ini ada kebetulan. Saya meyakini hidup ini adalah rencana Tuhan. Tidak pernah ada satupun yang sekecil apapun, sebesar apapun, sesedang apapun dalam hidup kita yang kebetulan. Semua ada dalam kehendak, kedaulatan, dan rencana Allah. Nah, ada contoh lain yang sangat unik. Bapak-bapak saudara yang sudah membaca kitab Ester selesai, seluruh pasal, pasti tidak akan ketemu nama Tuhan atau Allah di dalam kitab Ester. Atau ada yang ketemu? Kalau ada yang ketemu mungkin dia cetakan lain, bukan dari lain, bukan dari lembaga kitab Indonesia. Mungkin dia tulis tambah, dia cetak sendiri mungkin. Ya. Tidak ada kata Tuhan atau Allah dalam kitab Ester. Lalu kenapa kitab itu bisa masuk dalam Alkitab? Di dalam kisah Ester ada banyak hal yang kita lihat sepertinya kebetulan. Saya kasih contoh beberapa peristiwa dalam catatan saya. Yang pertama, Ester itu ikut dibuang ke Babel. Mungkin ini kita pikir ini kan biasa, orang waktu mereka itu dibuang ya dibuang saja begitu. Tapi kita ingat bahwa ada orang-orang juga yang tidak ikut dibuang ke Babel. Yang kedua, Ester diasuh oleh Mordekai pamannya. Bukan oleh orang lain, bukan oleh keluarga yang lain, tapi oleh Mordekai. Yang ketiga, ada peristiwa Ahasuerus membuat pesta yang luar biasa, mengundang pembesar-pembesar, lalu dia ingin mempertontonkan kecantikan Ratu Wasti, istrinya. Tapi Ratu Wasti menolak permintaan Ahasuerus. Lalu Ahasuerus sangat marah dan dia saat itu batalkan jabatan ratu kepada Wasti, sehingga terjadi kekosongan seorang ratu bagi Ahasuerus. Lalu dibuatlah sayembara mencari ratu, dan Ester diikutkan ke sana. Bagaimana mungkin orang Yahudi ikut pemilihan ratu, padahal dia budak, gitu ya. Tapi dia yang menang sayembara itu, terpilih menjadi ratu. Nah, kemudian ada satu peristiwa, Mordekai pamannya duduk-duduk di pintu gerbang, lalu mendengar Bigtan dan Teresi, sida-sida dari Ahasuerus, punya rencana membunuh Ahasuerus. Mordekai tahu, disampaikan kepada Ester dan sampai kepada catatan kerajaan. Ahasuerus tahu, lalu Bigtan Teresi ini dibunuh. Nah, kemudian ada cerita Haman, orang kepercayaan Ahasuerus menyombongkan diri. Lalu ada suatu peristiwa, Ahasuerus raja ini tidak bisa tidur. Karena dia tidak bisa tidur, dia suruh ambil kitab kerajaan dan bacakan kepada dia seluruh peristiwa-peristiwa kerajaan. Lalu tertulislah nama Mordekai dalam peristiwa menolong raja, tetapi Mordekai tidak mendapat penghargaan. Apakah satu kebetulan Mordekai tidak dikasih penghargaan? Mungkin kita pada saat ini kita merasa kita berjasa, lalu tidak ada penghargaan, ya jangan kecewa. Tuhan punya rencana bagi kita. Karena lalu Ahasuerus tanya, apa yang telah dilakukan kepada Mordekai itu? Orang yang membaca catatan ini bilang tidak ada. Lalu raja pada saat itu tiba-tiba Haman muncul. Lalu raja bertanya kepada Haman, apa yang akan dilakukan kepada orang yang berjasa kepada kerajaan? Haman berpikir dirinya. Haman kasih tahu hal yang luar biasa, lalu Ahasuerus bilang lakukan itu kepada Mordekai. Padahal Haman sangat membenci Mordekai. Nah, bapak saudara, apakah ini kebetulan? Kita pasti secara logika kita mengatakan sesuatu yang terjadi berturut-turut berulang-ulang, yang kita anggap kebetulan sebenarnya bukan kebetulan. Ada orang yang mendesain, merancang kejadian itu. Nah, yang berikut bapak saudara, tadi kita lihat Musa adalah tipologi dari Yesus Kristus. Yang kedua, berikut adalah kita lihat sebenarnya tidak saja Musa, tapi Israel pun itu adalah tipologi dari Yesus Kristus. Di dalam kita tahu cerita ketika Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka setelah keluar dari Mesir pertama kali mereka berhadapan dengan laut Teberau. Apakah ini pun satu kebetulan? Tidak. Dalam catatan 1 Korintus 10 ayat 2 dikatakan begini. 1 Korintus 10 ayat 2 Paulus mencatat, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi mereka dibaptis dulu, mengalami pembaptisan, baru mereka keluar untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, kita lihat cerita Yesus. Setelah Yesus, saat dia mau memulai sebuah pelayanan,
Dia berhadapan dengan peristiwa yang pertama adalah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu kalau kita lihat kembali lagi pada bangsa Israel, mereka setelah keluar dari Laut Teberau, mereka hidup di padang gurun selama 40 tahun. Mereka mengalami berbagai pencobaan di situ, dan banyak dari mereka yang gagal. Generasi yang keluar dari tanah Mesir, hanya 2 orang yang selamat masuk tanah perjanjian. Jutaan yang mati di padang gurun. Mereka gagal setia kepada Allah ketika mengalami berbagai pencobaan. Nah, kita lihat peristiwa Yesus setelah dia dibaptis, firman Tuhan berkata bahwa Roh membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Selama 40 hari 40 malam dia ada di padang gurun, tidak makan dan minum, dan setelah 40 hari itu iblis datang mencobai dia. Yang uniknya, iblis mencobai Yesus dengan cara yang dia gunakan untuk mencobai orang Israel padang gurun. Yang pertama soal makan dan minum. Orang Israel mengeluh soal makan dan minum sampai mereka menuntut Allah, mencobai Allah, dan Allah berikan pada mereka mana, burung puyuh, kemudian air dari batu karang. Kalau kita lihat yang kedua, jenis yang kedua, kita lihat dalam Mazmur 91, itu Mazmur yang sangat terkenal di masa pandemi. Ada satu ayat yang berkata bahwa malaikat akan disuruhnya menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Itulah kata-kata, itu adalah doa Musa dalam Mazmur 90 dan 91, itu doa Musa. Berarti itu cerita di padang gurun. Nah, bagian ini yang iblis kutip untuk mencobai Yesus, disuruh loncat dari hubungan baik Allah. Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau. Bagian yang ketiga adalah cobaan iblis yang dilakukan kepada bangsa Israel padang gurun, menyembah anak lembu emas. Dan bagian itu juga yang iblis tuntut dari Yesus dalam pencobaan, aku akan memberikan seluruh kerajaan ini kalau engkau sujud menyembah aku. Apakah ini sebuah kebetulan? Peristiwa yang terjadi dengan seolah-olah berulang seperti itu. Bangsa Israel gagal di padang gurun, tapi Yesus berhasil di dalam pencobaan itu. Yesus adalah Israel yang kedua, Israel yang sejati. Dia memurnikan, menggenapkan janji Allah di dalam dirinya, dan dia, kita katakan bahwa dia adalah representasi dari kita, dia perwakilan dari kita sebagai manusia. Sehingga firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena Yesus menggenapkan semua tuntutan Allah bagi manusia yang telah berdosa. Tidak ada satu orang pun yang sanggup memenuhi tuntutan Allah itu. Dan bahkan Allah berkata bahwa barang siapa yang makan buah itu pasti mati. Yesus menyerahkan dirinya mati ganti kita semua. Nah, jadi Bapak Saudara, yang pertama kita belajar bahwa Yesus itu adalah dia Musa, tipologi dari Yesus. Yesus adalah Israel yang sejati, Israel yang kedua, Israel yang berhasil menggenapkan semua yang Allah perintahkan kepada manusia. Karena itu dia pantas, dia layak, dia cocok menjadi teladan bagi kita di dalam memenuhi apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Jadi kalau kita sekarang sedang bergumul untuk setia kepada Allah sampai akhir, contohilah hidup Yesus. Hanya belajar dari dia, karena dia satu-satunya pribadi yang berhasil sukses tanpa gagal sedikit pun memenuhi apa yang Allah perintahkan kepada manusia. Yang kedua, Bapak Saudara, kita lihat tentang Allah yang berjanji dan Allah yang menepati janjinya. Ya, mungkin kita saat ini ada yang mengalami yang anak muda saya bilang PHP, ya. Pemberi harapan palsu, gitu ya. Menjadi kecewa. Tapi Allah bukan tipe orang yang suka kasih PHP. Dia berjanji, dia akan menepatinya. Apapun yang terjadi, dia akan menepatinya. Walaupun dia berjanji kepada kita, dia menuntut dari kita berbuat sesuatu, tapi kita gagal menepatinya, dia tetap setia kepada janjinya. Firman Allah berkata bahwa sekali dia berfirman, firman itu tidak akan kembali dengan hampa. Ya. Saja kita melihat dari Kejadian 3 ayat 15, Bapak Saudara, ya. Kejadian 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata begini, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Seorang bapak gereja atau teolog berkata bahwa Kejadian 3:13 ini disebut sebagai proto-evangelium. Proto itu artinya pertama, evangelium itu Injil. Jadi ini adalah Injil yang pertama. Jadi walaupun
di dalam kitab Kejadian sebenarnya berita Injil itu sudah diberitakan. Allah sudah memberitakan tentang datangnya seorang penyelamat untuk menebus manusia. Nah, kita lihat ya, misalnya contoh di Taman Eden manusia berdosa, dan setelah mereka sadar mereka telanjang, mereka berusaha untuk menutupi dosanya. Mereka tahu mereka malu, mereka berusaha menutupi dengan daun arah. Tetapi apa yang Allah lakukan? Allah tidak biarkan mereka memakai daun arah itu, tapi Dia menutupi diri manusia itu Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Allah mau kasih tahu begini kepada kita, masalah kamu, dosamu kamu tidak bisa selesaikan, rasa malu kamu tidak bisa kamu selesaikan. Saya yang akan menyelesaikannya. Saya akan menanggungnya, saya akan menutupi rasa malu. Karena itu banyak yang percaya bahwa ketika Yesus disalibkan, Dia tidak berpakaian sedikit pun, Dia ditelanjangi, Dia diolok habis-habisan. Dosa kita Allah yang sediakan, Allah yang selesaikan. Ya. Allah mengambil kulit binatang. Dengan mengambil kulit binatang pasti ada yang darah yang tertumpah. Untuk menutupi dosa harus ada darah yang tertumpah. Dan darah itu diberitakan dari Kejadian 3:15. Aku, darahku yang akan tertumpah bagi kamu untuk keselamatan. Allah adalah penjaga janji yang setia. Nah, kemudian kita lihat dalam Alkitab, untuk meneruskan janji Allah ini sampai manusia benar-benar ditebus, diselamatkan, Allah memilih orang-orang untuk berada di dalam barisan perjanjiannya. Dia mulai memilih siapa? Mulai dari keturunan Adam, Set, seterusnya sampai kita lihat ada Nuh, ada Abraham, ada Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan seterusnya. Dan orang-orang ini gagal menjaga janji Allah. Nuh gagal, dia menjadi pemabuk. Setelah dia menjadi manusia pertama yang menanam pohon anggur, dia sangat menikmati anggur itu, telanjang. Dan dia manusia pertama yang mengutuk anaknya sendiri. Dikutuk karena menceritakan kegagalan dari bapaknya. Abraham, kita lihat Abraham gagal. Abraham gagal, dia mendengarkan suara istrinya untuk ambil Hagar supaya mendapatkan keturunan. Mereka berpikir mungkin Allah maksudnya adalah keturunan dari budak ini. Karena tradisi pada masa itu, kalau istri tidak bisa melahirkan anak, dia bisa dapat anak dari budaknya. Itu tradisi. Makanya Alkitab menulis mereka sudah hidup 10 tahun di Kanaan. Artinya mereka mulai dipengaruhi dengan tradisi-tradisi Kanaan. Tidak berhasil menjaga secara murni firman Tuhan. Makanya kita lihat dalam bacaan setelah Hagar diambil Abraham menjadi istri dan muncullah Ismail, kita lihat ayat seterusnya mulai muncul yang katanya El-Sadek. Allah datang memperkenalkan diri kepada Abraham, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Abraham gagal. Kita lihat Musa gagal. Walaupun Musa tipologi dari Yesus, dalam cerita Musa dia gagal, sehingga dia tidak diizinkan Allah untuk masuk tanah Kanaan. Kita lihat Daud, Allah berkata Daud itu berkenan di hatiku, dia raja yang kusiapkan, yang kupilih. Tapi Daud gagal menjaga perjanjian itu. Lalu sekarang kita bertanya, kalau manusia gagal, kalau kita gagal, apakah artinya Allah juga gagal? Alkitab mengajari pada kita tidak sama sekali. Allah setia menjaga janjinya sampai akhir, hingga datanglah Yesus Kristus, Immanuel. Dia memenuhi semua tuntutan Allah tanpa gagal sekalipun, satu pun tidak gagal. Firman Tuhan berkata bahwa dia sama sekali tidak berdosa, dia sama dengan kita tetapi tidak berbuat dosa. Dan di atas kayu salib dia menyerukan, sudah selesai, tetelestai. Semua yang Allah tuntut kepada manusia sudah saya selesaikan, tetelestai. Setelah itu baru dia berseru, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai, tuntas. Penghiburan bagi kita Bapak dan Saudara, kalau sekarang ini kita sedang berjuang untuk setia kepada Allah, tapi kita gagal. Hati-hati, jangan dengarkan suara iblis yang berkata, kamu gagal, kamu tidak berharga, kamu tidak ada gunanya, percuma saja kamu berdoa, kamu gagal terus, percuma saja kamu gereja, percuma kamu layani, kamu gagal terus.
binasakanlah dirimu, kamu tidak berarti lagi. Hati-hati. Itu iblis sedang mendakwa kita, menghancurkan hidup kita. Allah datang memberi pengharapan. Itulah berita Natal, itulah berita Paskah. Allah datang memberikan pengharapan. Makanya perkataan malaikat kepada gembala-gembala, Bapak Saudara, perkataan malaikat kepada gembala-gembala adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kenapa disebut juru selamat? Karena kita orang gagal dan kita berdosa. Kita membutuhkan juru selamat. Kenapa dia tidak bilang hari ini telah lahir bagimu Tuhan, tapi dia mulai dengan juru selamat. Kamu membutuhkan juru selamat. Malaikat-malaikat sampaikan Tuhan kepada gembala-gembala, kamu membutuhkan juru selamat. Dan kita yang hadir di sini, kita semua membutuhkan juru selamat. Artinya kita jangan menyombongkan diri kalau kita sedang kuat saat ini. Paulus nasihati jemaatnya, dia bilang begini, kalau kamu kuat berdiri, berhati-hatilah supaya kamu jangan jatuh. Artinya jangan sombong. Kita kuat karena anugerah Allah. Pesannya adalah kalau mau kita gagal kita memang tidak berencana untuk gagal, tapi kita berusaha dan gagal. Kalau kita sekolah dengan baik-baik, saya yakin kita pasti belajar dengan sungguh-sungguh ingin berhasil. Tapi kita sering ketemu bahwa tidak setiap hari kita ulangan dapat nilai 100, betul? Paling tinggi mungkin 90, mungkin paling tinggi 99. Berarti ada bagian yang gagal, kita tidak sempurna. Allah dengan anugerahnya, dia menjaga janjinya, dan anugerahnya dia berikan kepada kita untuk kita bangkit, bangun, ayo coba lagi, teruslah belajar untuk setia, berusaha, terus berusaha. Allah memanggil kita untuk setia. Kita yang tidak setia dipanggilnya untuk menjadi setia. Kalau kita mau jujur, mau perhatikan baik-baik, sebenarnya kita bukan dipanggil untuk sukses, betul? Kita dipanggil untuk setia. Sukses itu urusannya Allah. Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 3 seperti ini. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Kesuksesan, keberhasilan itu urusannya Allah. Bagian kita adalah menanam, menyiram, tanam, siram, terus tanam, siram. Pertumbuhan itu urusannya Allah. Bagian kita setia. Kalau gagal, coba lagi, bangun, coba lagi. Menjadi sempurna itu adalah bagiannya Allah. Minggu yang lalu kita dengar pembalasan itu adalah bagiannya Tuhan. Tak usah pikir dengan balas dendam, itu urusannya Allah. Bagian kita adalah tanam, siram. Gagal, bangun, coba lagi. Itu bagian kita. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10, Bapak-Bapak Saudara, dikatakan begini. Efesus 2 ayat 8 dan sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa maksud ayat ini, Bapak-Bapak Saudara? Pertama, seseorang hanya bisa melakukan pekerjaan baik yang Allah sediakan kalau satu, dia sudah diselamatkan. Kalau dia belum diselamatkan, kalau dia belum lahir kembali, dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan Allah. Itulah sebabnya, supaya Israel berhasil hidup dalam tuntunan Allah sampai ke tanah perjanjian, mereka harus diselamatkan dulu melalui baptisan. Mereka harus melewati itu dulu, baru mereka belajar menaati firman Tuhan, yaitu hukum Taurat yang diterima oleh mereka melalui Musa di Gunung Sinai. Jadi kalau kita belum diselamatkan dan kita terlihat baik-baik, orang yang sangat baik, sebenarnya itu bukan kebaikan. Menurut kita baik, tapi tidak. Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, kamu mengajar Israel, tapi kamu belum dilahirkan kembali. Kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Apakah Nikodemus jahat? Tentunya tidak. Bahkan Nikodemus bilang kepada Yesus, kami akui. Kamu bayangkan, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi berusaha untuk mencoba Yesus dan menggagalkan Yesus
karena mereka tidak percaya Yesus berasal dari Allah. Tetapi Nikodemus datang malam-malam dan berkata, kami tahu dan kami percaya engkau orang baik dan engkau berasal dari Allah. Karena tidak ada orang yang bisa lakukan perkara-perkara mujizat itu kalau Allah tidak menyertai dia. Tapi apa respon Yesus kepada Nikodemus? Kamu harus dilahirkan kembali. Menurut kamu hidupmu baik, tapi di hadapan Allah kamu jahat. Di sini mungkin buat kita kadang-kadang bingung. Ada orang yang rajin gereja, kelihatan rajin berdoa, belajar firman Tuhan, melayani Tuhan, tapi hidupnya lebih jahat dari orang yang tidak kenal Yesus Kristus. Lalu mungkin kita kecewa. Memang saat ini kalau kita mau jujur, banyak orang yang tidak membutuhkan jawaban teologis. Mungkin banyak orang yang tidak butuh firman Tuhan, meskipun firman Tuhan harus diberitakan. Manusia pada saat ini, apalagi kita di NTT yang mayoritas Kristen, kita membutuhkan keteladanan, bukan jawaban. Amin. Pada masa ini, orang bisa tidak ke gereja nonton YouTube, dia bisa gereja 1 hari 24 jam. Betul? Tapi dia tidak bisa dapatkan keteladanan dari YouTube. Keteladanan adalah kehidupan. Dan kita yang bergereja harus menjadi terang bagi mereka. Yesus bilang kepada kita, pada para murid kita semua, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Banyak orang yang tidak bisa jadi Kristen, banyak orang yang membenci Allah, membenci kekristenan, membenci Yesus Kristus, karena mereka tidak bisa melihat, mereka sangat kecewa dengan orang-orang Kristen. Satu kali, waktu saya masih aktif pelayanan pemuda di gereja, ada satu adik-adik saya, laki-laki, pemuda, dia datang kepada saya di rumah, lalu dia bilang begini, dia ajak saya, dia bilang, saya mau bicara pribadi, 4 mata. Lalu saya ajak dia ke kamar dan kita bicara. Lalu dia bilang begini, Kak, selama ini beta teladani kakek hidup. Beta contohi apa yang kakek buat, pelayanan yang buat. Tetapi ada satu hal yang kakek lakukan membuat beta kecewa. Mulai saat itu, beta dengan dia tidak sedekat dulu, karena dia kecewa terhadap satu hal yang dia lakukan. Tapi kita tidak tahu apa yang dia kasih tahu. Dan kemudian kita mengoreksi dia punya kehidupan. Namun saudara, minimal dari situ beta merenung, setidak-tidaknya dalam hidup ini, dari sekian miliaran manusia di dunia ini, ada satu orang yang mencontohi hidup kita. Amin. Dan kita menjadi tanggung jawab. Karena itu, ini menjadi catatan. Jadilah teladan bagi orang percaya. Paulus bilang kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Kalau kita menjadi teladan bagi orang-orang non-Kristen terlalu gampang, betul? Bagaimana kita datang gereja, kita jadi contoh. Tapi menjadi contoh bagi orang-orang yang setiap hari bergereja dengan kita itu tidak mudah. Makanya lebih mudah kita menjadi teladan di luar rumah daripada di dalam rumah. Karena di dalam rumah orang-orang tahu hidup kita 24 jam. Baik buruk, bahkan yang kita tidak tahu pun mereka tahu. Yang kita tidak sadar pun mereka tahu. Kita tidak bisa lihat noda di belakang kita, betul? Tapi mereka bisa lihat, lu omong begitu mah, ada foto di belakang sini. Disitulah firman Tuhan berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Bukan jadilah teladan bagi orang, tidak berhenti di situ. Atau jadilah teladan bagi orang-orang di luar sana, tidak. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Itu perintah Tuhan bagi kita. Dan seperti tadi, karena Yesus adalah pribadi yang sempurna, kita belajar dari dia. Kita baca dalam Alkitab tertulis, awalnya saudara-saudara Yesus tidak percaya dia, betul? Bahkan saudara dia anggap dia orang gila, dan mereka ingin ambil dia dari pelayanan. Tetapi kita lihat pada akhirnya mereka semua percaya dia. Karena Yesus tetap setia, tetap tekun dengan kesetiaan. Dia tetap menggumuli hidupnya di hadapan Allah dengan setia. Yang ketiga, Bapak-Bapak Saudara, jadi kita ingat ya, kita diselamatkan untuk bekerja, kita diselamatkan untuk berbuat baik, bukan dengan berbuat baik atau bekerja kita selamat. Jadi Efesus 2 ayat 8 muncul dulu, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia, baru ayat 10 muncul supaya kamu melakukan perbuatan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bapak-Bapak Saudara, kita belajar untuk mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, kita lihat dari firman Tuhan tadi ya, dalam
dalam Matius pasal 2 tadi kita belajar bagaimana Yusuf tahu pasti betul Allah menuntun dia untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Dalam Matius 2 ayat 21 firman Tuhan berkata begini, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Kenapa? Karena waktu di Mesir firman Tuhan datang kepada Yusuf begini, kembalilah ke tanah Israel, sebab orang-orang yang membunuh anak itu sudah mati. Pertanyaannya begini, tanah Israel itu kecil atau besar? Besar. Sempit atau luas? Luas. Lalu mau kemana? Israel yang mana? Kota Israel terlalu banyak kota di situ. Mau pergi kemana? Jadi dari sini Bapak Saudara kita belajar. Untuk belajar mengetahui kehendak Allah, yang pertama adalah kita bergaul dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Belajar firman-Nya setiap hari, mendengar firman Tuhan. Kita tidak bisa tidak dengar firman Tuhan lalu kita bilang Allah bicara kepada kita. Lalu kita tahu suara Allah yang mana. Semakin akrab, semakin dekat kita bergaul dengan seseorang, maka kita akan tahu betul gerak-geriknya, kita sudah tahu. Oh ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Ada pendeta yang datang pertama ke rumah jemaat, ketemu dengan suaminya, lalu setelah mereka berbicara-bicara, istrinya datang, istri dari tuan rumah ini datang, lalu suaminya cuma angkat kepala dan begini, tiba-tiba muncul minuman. Lalu ini pendeta bingung, tidak ada kata minuman, kok muncul minuman. Ternyata suami istri punya sandi-sandi yang gerak-gerik saya baru sudah tahu. Nah, kita dengan Allah, kalau kita membangun relasi dengan Allah, kita akan tahu bagaimana Allah menuntun kita, dan itu tidak bisa diajarkan, betul? Karena setiap orang punya pengalaman beda-beda. Allah tahu bagaimana mengajari kita dengan keunikan kita masing-masing untuk kita tahu betul itu suara Allah. Itu apa yang Allah mau ajarkan pada kita. Nah, yang kedua, setelah Yusuf diperintahkan ke tanah Israel, Yusuf langsung bangun dan pergi ke tanah Israel. Tetapi pertanyaannya tadi, dia pergi ke mana? Dia langsung menuju ke Bethlehem. Mungkin karena dia berpikir ya dia dari Bethlehem ke Mesir. Dan Yesus dilahirkan di Bethlehem, dia datang ke situ. Tetapi kemudian kita tahu ayat 22 berkata, tapi karena Arkelaus ada di sana, Arkelaus itu sama jahat dari bapak, atau mungkin lebih jahat lagi dari dia punya bapak, maka Yusuf menggunakan akal budinya, dia tidak jadi pergi ke Bethlehem. Karena kalau pergi ke Bethlehem mereka berbahaya. Nah di sini kita belajar, setelah hati kita dimurnikan, diselamatkan, kita belajar firman Tuhan, maka gunakanlah akal budi yang sehat. Pelajari fakta dan realita yang ada. Jangan asal tabrak, pakai hikmat. Jangan sampai justru membinasakan kita. Hikmat yang di sini bukan hikmat manusia kita, tapi hikmat yang lahir dari Allah, yang Allah tuntun dengan kita. Makanya Yesus katakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dipakai, belajar firman Tuhan. Yusuf tidak jadi ke Bethlehem. Lalu di ayat 22 juga muncul firman Tuhan katakan, karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Tuhan ingatkan Yusuf lagi melalui mimpi, pergi ke Galilea. Tapi sekarang pertanyaannya, ke Galilea yang mana? Pasti di Galilea banyak tempat. Mereka menuju ke Nazaret. Kenapa? Karena Yusuf dan Maria adalah orang Nazaret. Kita ingat cerita sebelum mereka ke Bethlehem untuk Maria melahirkan di sana, pergi sensus dan Maria melahirkan di sana. Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret. Mereka kembali ke Nazaret. Nazaret adalah kota kecil yang tidak ada artinya. Kita tahu ketika Filipus bilang kepada Nathanael bahwa mereka telah menemukan Mesias yang berasal dari Nazaret, Nathanael berkata, apakah ada yang baik yang datang dari Nazaret? Nazaret kota kecil. Tetapi dari situ Yesus dibesarkan dan kemudian dia dikenal sebagai orang Nazaret. Allah sudah punya rencana bahwa Yesus akan disebut sebagai orang Nazaret. Tadi firman Tuhan katakan bahwa seperti perkataan nabi-nabi sebelumnya. Tapi semua itu terjadi di dalam, dari sini kita belajar bahwa itu terjadi dalam hidup kita setiap hari. Hidup kita setiap hari, dan
Allah memakai hidup kita melalui pengalaman kita sehari-hari. Jangan anggap remeh apa yang kita alami. Kalau kita percaya di dunia ini, dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Sekecil apapun sesuatu yang kita alami, Allah turut bekerja di dalamnya. Dari sini Bapak Saudara, sebagai penutup, kita belajar, kita dengar bahwa Natal itu tidak selalu berisi hanya sukacita, senang-senang, pesta pora, bukan. Tapi banyak kisah penderitaan di dalam Natal. Banyak orang-orang yang menderita. Tetapi pesan damai sejahtera itu diberitakan melalui penderitaan orang-orang itu. Melalui penderitaan hidup kita, Allah mau memberitakan Injil kepada orang lain. Kalau sekarang ini kita sedang menderita, kita sedang berputus asa, jangan anggap remeh itu. Jangan sangkali itu, aku itu di hadapan Tuhan. Kalau orang saat ini sedang buat kita jengkel, benci, kepahitan, jangan bilang, itu biasa. Biasalah anak Tuhan tidak boleh marah-marah. Kita jujur, Tuhan, saya sakit hati dengan orang itu. Saya kepahitan dengan orang itu. Tapi tolong saya, supaya saya bisa mengampuni dia. Kita jujur. Kalau kita abaikan rasa sakit itu akan justru membuat kita makin menderita. Kita jujur dengan Tuhan. Cerita dengan Tuhan. Kalau saat ini sedang menderita, cerita dengan Tuhan. Tuhan sanggup memakai penderitaan kita itu untuk memberikan kita damai sejahtera dan memberitakan Injilnya kepada orang lain. Kita ingat cerita tentang Lazarus dibangkitkan, Bapak Saudara. Ada pesan datang kepada Yesus Kristus. Orang yang kau kasihi itu sedang sakit, yaitu Lazarus. Tapi Yesus sengaja tidak datang langsung saat itu. Yesus masih menunda beberapa hari. Sehingga pada hari yang keempat baru Yesus tiba di Betania. Dan sampai di situ Marta datang menyambut Yesus. Ketika Marta tahu Yesus ada, dia datang. Lalu Yesus menghibur Marta. Lalu Marta bilang begini, kalau engkau ada pada saat itu, tentunya saudaraku tidak akan mati. Mungkin kita juga saat ini sedang berkata pada Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak dengar doa saya, sehingga sekarang saya gagal, sehingga sekarang keluarga saya gagal, sehingga sekarang usaha saya gagal. Kenapa Tuhan tidak dengar doa saya? Tapi Yesus bilang kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau engkau percaya, saudaramu akan bangkit. Lalu Marta bilang, betul, dia akan bangkit, tetapi pada saat nanti. Mungkin ketika kita dengar firman Tuhan, kita dengarkan kata-kata untuk menghibur menguatkan kita, kita bilang, ya itu nanti, itu kan sudah terjadi. Tapi sekarang saya bagaimana? Saya pernah sakit, dan lalu saya SMS orang mendukung saya dalam doa, lalu dia bilang begini, dia kasih kata-kata nasihat-nasihat kepada saya, lalu saya bilang dalam hati, lu ngomong enak, lu tidak rasa sakit, beta yang sakit. Kita sulit menerima firman Tuhan atau kata-kata hiburan kalau kita sedang menderita dan sakit. Tapi justru di situ, ketika kita menderita, kita tetap percaya firman Tuhan, maka orang akan melihat ini orang punya masalah, tapi dia tetap setia berdoa, dia tetap serahkan pada Tuhan, dia tetap setia beribadah. Disitulah kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Tapi kalau kemudian kita gagal, kita mulai maki-maki, kita mulai berusaha balas dendam, tidak ada bedanya dengan orang yang tidak kenal Allah. Di situ kita tidak menjadi teladan bagi orang percaya. Lalu kemudian dalam doa Yesus berdoa seperti ini, Bapa, engkau selalu mendengarkan aku, tapi karena orang-orang yang ada di sini yang mengelilingi aku minta kepadamu Bapa. Dan setelah Yesus berdoa, dia berteriak dan Lazarus dibangkitkan. Mungkin kita bisa berdoa seperti ini kepada Tuhan. Saya tahu engkau percaya saya, engkau sanggup menyembuhkan saya. Mungkin saat ini engkau tidak memilih untuk menyembuhkan saya, tapi buatlah saya setia, supaya hidup saya jadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau engkau tetap berkeinginan saya gagal, saya rela saya gagal Tuhan, tapi buatkan saya untuk tetap menjadi kesaksian bagi orang lain dalam kegagalan saya. Saya tetap beritakan firman Tuhan, meskipun engkau izinkan saya gagal. Marta katakan kepada Yesus, engkau terlambat Yesus, saudaraku sudah mati. Dalam tradisi orang Yahudi, mungkin ini yang terbawa kepada kita sampai sekarang yang kita bilang 3 hari. Mungkin dalam tradisi orang Yahudi, kalau orang sudah mati 3 hari sampai hari ketiga itu nyawanya masih bisa masuk kembali, sehingga dia bisa bangkit. Makanya Yesus memilih hari keempat baru dia datang, di mana secara tradisi
agama-agama, suku atau apapun itu sudah katakan tidak mungkin orang ini bangkit. Tapi di hari keempat, Marta bilang pada Yesus, dia sudah 4 hari dikubur. Dalam hari keempat, Yesus berteriak, Lazarus keluar, dan Lazarus bangkit. Mungkin kita katakan, Tuhan, sudah tidak mungkin lagi. Secara logika, secara medis, secara usaha, semua sudah dilakukan, tidak mungkin. Tapi ingat, Allah kita sanggup berjalan di atas tidak mungkin. Makanya dia dikenal sebagai, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan terjemahan sebenarnya dibilang begini, mereka yang bersama-sama dengan Allah sanggup melakukan apapun. Mereka yang berjalan bersama-sama dengan Allah, bagi mereka tidak ada yang tidak mungkin. Segala satu mungkin. Kiranya ini menjadi kekuatan penghiburan bagi kita Bapak Saudara. Dan kita manusia itu berhadapan dengan 2 hal yang membuat kita tidak sanggup. Satu, ada persoalan terbesar dalam hidup kita dan ada ketakutan terbesar dalam hidup kita. Apa persoalan terbesar manusia? Persoalan terbesar adalah persoalan yang tidak sanggup manusia selesaikan. Itu apa? Adalah dosa. Tidak ada satupun manusia yang sanggup menyelesaikan masalah dosa. Dan Yesus buktikan persoalan terbesar manusia adalah dosa. Dia buktikan dengan dia disalibkan bagi kita di Golgota. Dia selesaikan masalah dosa. Dan ketakutan terbesar manusia adalah maut. Dan Yesus buktikan kubur itu telah kosong. Maut tidak berkuasa atas diriku. Jadi jika persoalan terbesar manusia sudah Allah selesaikan di Golgota, dan ketakutan terbesar manusia maut sudah dibuktikan dengan kubur yang kosong, pertanyaannya, apa yang kita takutkan? Ini mudah bagi logika kita untuk mengerti, tetapi tidak mudah bagi hati kita untuk percaya. Nah, supaya kita sampai percaya dan hidup di dalam iman seperti itu, Allah izinkan persoalan demi persoalan kita alami untuk melatih kita kuat di dalam Dia. Sampai satu saat seperti klik, kita benar-benar percaya, Tuhan, aku percaya. Sampai di titik itu, Tuhan akan bawa kita keliling dari masalah demi masalah, sampai kita benar-benar bertukuk lutut dan katakan, saya percaya Tuhan.